Halo, salam akademia. Welcome back to my channel, Christian Wurdendi. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai Employee Training and Development atau pelatihan pengembangan karyawan. Oke, fokus kita atau chapter kita pada hari ini berkaitan dengan e-learning and use of technology in training di dalam bukunya Raymond Anoe. Oke, Bapak Ibu, dengan adanya perkembangan teknologi saat ini di mana sudah mulai masuk di dalam segi aspek dalam kehidupan kita, penting sekali dengan adanya teknologi yang hadir khususnya di dalam pelatihan dan pengembangan. Nah, dengan adanya pelatihan dan pengembangan penting sekali bagi karyawan, tetapi juga bisa dimaksimalkan oleh perusahaan. Bagi perusahaan tentu saja dengan adanya perkembangan teknologi dapat meningkatkan kapabilitas dari karyawan. Kemudian yang kedua dapat mereduce cost. Ketiga, waktu secara fleksibel bisa disediakan oleh perusahaan. Begitu juga dengan para karyawan. Para karyawan juga bisa mengakses pelatihan, kemudian bisa mengikuti pelatihan secara lebih fleksibel, menyesuaikan dengan waktu yang ada. Oke, saya misalkan di jam sekian ada pekerjaan ini. Oke, dengan adanya misalkan online teknologi atau online learning atau e-learning, oke, saya akan belajar di jam sekian ketika waktu saya free. Oleh sebab itu, dengan adanya keuntungan-keuntungan seperti ini memudahkan dalam pelaksanaan pelatihan dan pengembangan bagi karyawan, khususnya dengan masuknya teknologi di dalam semua segi kehidupan kita, khususnya di dalam perusahaan atau organisasi. Nah, di dalam buku Raymond Anoe disebutkan bahwa sistem e-learning atau adanya online learning itu dibagi atau terdiri dari online learning, e-learning, distance learning, simulation, virtual reality, expert system, electronic support system, learning management system. Nah, itu adalah beberapa yang termasuk di dalam bagian dari online learning atau e-learning. Oke, kita akan masuk selanjutnya berkaitan dengan digital collaboration. Dengan adanya teknologi, di dalam aspek pelatihan dan pengembangan terdapat adanya kolaborasi digital nih. Jadi, para trainer tidak lagi face to face ketika misalkan saya berhadapan kepada Anda untuk memberikan penjelasan layaknya sistem manual face to face. Dengan adanya teknologi, kita bisa berkolaborasi. Misalkan saya tampilkan slide, misalkan saya tampilkan video, misalkan saya tampilkan animasi, itu yang akan membantu Bapak Ibu serta teman-teman semuanya di dalam melatih aspek-aspek skill yang dibutuhkan bagi Bapak Ibu, bagi perkembangan baik itu knowledge, skill maupun mental atau attitude demi kebaikan Bapak Ibu maupun organisasi. Oke, selanjutnya adalah berkaitan dengan tipe-tipe of learning environments. Nah, tipe-tipe of learning environments di sini dibagi menjadi 3, yaitu classroom learning environment, di mana trainer memberikan ilmu kepada learner-learnernya atau trainee-trainee-nya, kemudian diharapkan atau merujuk pada expert resource materials. Kemudian adanya technological learning environment, di mana full teknologi, kemudian delivery, baik melalui online, kemudian simulation content, kemudian para trainer itu menguatkan sistemnya, memoderasi kepada para learnernya untuk dia bisa mencapai expertnya. Kemudian adanya blended learning. Nah, tipe yang ketiga ya blended learning, di mana blended learning ini sistem campuran, baik itu secara online learning maupun secara face to face. Adanya trainer untuk memberikan pengajaran, ya. Diharapkan bisa menjadi expert. Kemudian adanya juga resource material websites di mana para learner bisa mengakses. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai teknologi and multimedia, di mana multimedia training combines audio-visual training methods with computer-based training. Oke, itu adalah multimedia training di mana menggabungkan antara pelatihan secara offline kita gabungkan dengan pelatihan secara online. Oke, selanjutnya kita akan berbicara mengenai computer-based training. Nah, di dalam computer-based training itu ada beberapa cara, ada beberapa metode. Yang pertama berkaitan dengan CD-ROM. Mungkin Bapak Ibu agak sedikit jadul, tetapi ini juga masih bisa berpengaruh atau masih menjadi satu aspek pelatihan ketika misalkan Bapak Ibu mengakses
baik itu conversation misalnya yang kadang kita sering lakukan, conversation, pelajaran bahasa Inggris di tempat-tempat les, tempat-tempat di kampus, kita masukkan CD, kita belajar secara listening, misalkan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan interaktif video, di mana interaktif video, adanya video yang interaktif one-on-one antara trainees, kemudian via monitor connected to a keyboard, kemudian adanya online learning atau all learning, based on internet-based or web-based training, kita bisa mengakses berdasarkan internet. Kemudian adanya hyperlinks, di mana dengan adanya hyperlinks kita bisa mengallow, misalnya ada penjelasan di website, terus ada hyperlinks ya, ada linknya, ya biasanya misalnya dicetak biru, kemudian kita klik muncul web yang menggambarkan penjelasan tersebut. Nah dari situ kita bisa belajar. Kemudian adanya learning portals, kita bisa mengakses portal-portal yang berisi tentang edukasi atau berkaitan dengan training-training, tujuannya untuk meningkatkan aspek kognitif, skill, attitude, dan lain sebagainya. Kemudian step yang selanjutnya berkaitan dengan blended learning. Oke, di mana blended learning ini adalah gabungan antara tatap muka dengan adanya online learning, ya. Advantage-nya dan disadvantage-nya. Advantage-nya provides live feedback from peers, which is preferable to feedback received online. Nah, di sini adalah keuntungannya kita bisa mendapatkan feedback secara langsung. Kemudian disadvantage-nya adalah demanding requires greater time of commitment. Oke, tentu saja karena dibutuhkan komitmen bagi para trainees, bukan saja offline tetapi online, dibutuhkan kesadaran. Kemudian selanjutnya adalah berkaitan dengan simulation. Simulation, computer depictions of humans that are used as imaginary coach, coworkers, and customers in simulation. Contohnya misalkan simulation ini berkaitan dengan pilot. Misalnya pilot sebelum menerbangkan pesawatnya, dia belajar terlebih dahulu melalui simulasi penerbangan. Nah itu berkaitan dengan simulasi. Atau misalkan simulasi kita training menghadapi kebakaran, bagaimana kita menggunakan APAR dan lain sebagainya. Ya. Nah, di sini juga terdapat advantage dan disadvantage. Advantage-nya eliminate the need to travel to a central training location. Disadvantage-nya high development cost. Oke. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai intelligent tutoring system. Di mana three types of ITS atau intelligent tutoring system berkaitan dengan tutoring, coaching, dan empowering. Di mana ITS tersebut atau intelligent tutoring system has the ability to match instruction to individual student needs, can communicate and respond to the students, can model the trainees learning process. Nah, di dalam tutoring system itu lebih kepada tutorial bagaimana para siswa atau para trainees mengikuti arahan dan petunjuk-petunjuk bagi pelatihan tersebut, akan pelatihan tersebut. Dan kemudian step selanjutnya berkaitan dengan distance learning, di mana distance learning ini adalah sistem pembelajaran yang jarak jauh. Misalkan traineesnya di mana, kemudian trainernya di mana, dan ini bisa dimanfaatkan yang misalkan antar pulau, antar negara, antar lokasi, dan lain sebagainya. Di dalam distance learning ini terdapat dua, yaitu teleconferencing dan interactive distance learning. Nah, kita bisa melakukan teleconference, bisa memakai, contohnya bisa memakai Skype, Zoom, dan lain sebagainya. Kita teleconference, kita bisa melakukan training teleconference secara video, kemudian kita juga bisa melakukan meeting yang berkaitan dengan perkembangan karyawan dan pelatihan dan perkembangan karyawan. Nah, di dalam distance learning ini terdapat advantage dan disadvantage-nya juga. Advantage-nya adalah company saves on travel cost, benar. Kemudian yang kedua adalah disadvantage-nya berkaitan dengan lack of interaction between the trainer and the audience, karena terhalang oleh tidak bisa tatap muka secara langsung. Nah, selanjutnya kita berbicara mengenai technologies for training support. Nah, technologies for training support ini sangat menguntungkan atau sangat-sangat diperlukan untuk mengembangkan adanya pelatihan-pelatihan bagi perkembangan karyawan, di mana teknologi that organize and applies the knowledge of human expert to specific problems. Dengan adanya teknologi ini bisa membantu para karyawan yang tadinya dia belum mempunyai kapabilitas. Kita ambil contoh misalnya simulation, pilot yang tadinya dia belum bisa menerbangkan, kemudian kita coba latih dengan adanya simulation, dan dia bisa, kemudian dia praktek langsung, dan diharapkan dia bisa juga menerbangkan pesawat terbang tersebut. Kemudian step selanjutnya kita belajar mengenai learning management system. System for training delivery, support
administration. Di mana dengan adanya learning management system ini sangat membantu adanya tersistem dengan baik, bagaimana para karyawan itu membutuhkan training yang tepat, kemudian bagaimana mendeliver, oh training yang ini membutuhkan online saja, untuk mengidiskus, oh training yang ini dia harus perlu praktek langsung, dan kita bisa mensegmentasi training-training yang dibutuhkan oleh para karyawan tersebut. Nah, kemudian selanjutnya berkaitan dengan conclusion, choosing new technology training methods, di mana penting sekali untuk mengetahui teknologi-teknologi yang baru di dalam pemberian training, metode pemberian training. New technology training methods should be considered when sufficient budget and resources are provided, trainees are geographically dispersed, dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya berikan pada hari ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah menyaksikan video saya. Semoga informasi serta ilmu yang saya berikan kepada Bapak Ibu serta teman-teman semua dapat berguna bagi Bapak Ibu serta teman-teman semuanya. Terima kasih, good luck, salam akademia.